persahabatan antara manusia dengan alam gaib. Kalau Om Mulyo itu main, terdengar seringnya nih. Kalau jam 12 itu terdengar suara kereta kencana. Kalau jam 12 malam terdengar kereta kencana plus suara kuda, pakai kuda sama pakai kelintingan gitu, kayak dipegangin gitu tangannya bang, dipegangin sama 2 orang. Nah terserah itu, jadi waktu itu berapa orang gitu, itu mental bang, pas dipegangin sama atau dijagal itu mental yang meganginnya, saking kuat tenaganya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Lahir Malam. Channel ini akan selalu memberikan kisah-kisah horor seperti biasanya. Dan alhamdulillah kali ini saya selalu ditemani oleh Kang Ijal. Kang Ijal akan memberikan kisah nyata yang dia alami pada saat di kampung halaman. Kita sapa dulu orangnya. Assalamualaikum Kang Ijal. Waalaikumsalam Bang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa kan, bajunya udah hijau kan. Kang Ijal, kalau boleh coba tolong di-spill kisahnya apa aja sih Kang? Coba. Oke bang, sekarang saya akan membawakan pengalaman waktu di kampung. Di kampung. Okay. Pengalaman ya tergolong mistis juga sih bang. Oke bang, cerita ini ya saya alami di kampung, jadi saya akan membawakan cerita real saya, yaitu persahabatan antara manusia dengan alam gaib. Jadi pengakuan om yang saya kenal itu, beliau itu kalau kumat atau kerasukan itu agak ngeri bang, agak ngeri karena beliau itu banding benda gitu, lemari apa yang ada di benda situ. Stop Bang, stop. Itu ceritanya lumayan menarik. Ada beberapa yang perlu saya pertanyakan sebelumnya ya, sebelum kita lanjut nih ceritanya. Sebenarnya kisah yang abang bawa, yang abang spill itu lumayan seram, lumayan menarik gitu. Tapi ada beberapa hal yang menurut saya tidak logis gitu. Kenapa? Dia itu bersahabat ya, berteman lah ya, teman antar alam yang berbeda alam. Tapi pada saat dikunjungin, kenapa beliau itu mengamuk dan membanting benda yang ada di sekitarnya? Itu saya belum terpikirkan nih. Mohon untuk Kang Ijal nanti menjelaskan secara detail ya, gambarannya itu seperti apa. Sangat luar biasa ini. Oke penonton, sebelum melanjutkan kisahnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas bantuan Anda. Terima kasih banyak. Langsung saja kita mendengarkan cerita lengkapnya dari Kang Ijal. Akhir malam akan menjelang pagi. Oke bang, jadi gini cerita awalnya itu, pas itu kan saya sama teman-teman itu mau ngopi bang. Nah kebetulan tempat ngopi yang biasa saya kunjungi itu tutup, dan akhirnya teman saya ada opsi lain. Oh gimana kalau ngopi aja sama di sono, enak kayaknya di tangga desa. Nah akhirnya oh ya udah kita ngopi di situ lah. Akhirnya kita berangkat jam 8 di sholat isya ya, kita berangkat ke situ. Setelah berangkat ke situ kita pesen kopi, pesen gorengan. Akhirnya kita tuh ngobrol sama teman-teman di situ. Kebetulan di situ tuh ada saya sama teman-teman itu ada 4 orang. Nah kita ngobrol. Nah setelah itu saya tuh kenal bang. Saya kenal sama yang punya warung. Namanya kalau nggak salah itu saya samarkan ya, namanya Om Mulyo. Oh Om Mulyo.
gimana kabarnya, nanya-nanya kabar. Iya mesen apa aja, Ijal. Oh, mau mesen ini kopi, ya. Ada yang mesen es kuda apa dan lain-lain lah. Oh ya udah dibikinin. Akhirnya Mulyo itu nimbrung bang di situ. Mulyo nimbrung, kita ngobrol. Dan di situ yang nongkrong cuma kita. Jadi kebanyakan yang beli pulang. Nah, di situ kebetulan yang nongkrong kita aja. Nah akhirnya setelah itu kelihatan kita asik kan di situ sama Om Mulyo. Ada yang bandu-bandu Om Mulyo itu datang, cowok lagi. Beliau datang, dia ikut nimbrung. Akhirnya kita ngobrol asik di situ tuh. Ngobrol asik lah, kita kalau bahasa Cirebonnya ngobrol ngalor ngidul gitu. Ngalor ngidul asik kan. Setelah kita ngobrol asik, ternyata temennya Om Mulyo itu bisa nebak sifat gitu bang, melalui garis tangan ini. Nah tadinya, oh iya tangan kiri. Saya kata beliau itu, saya bisa nebak sifat dengan garis tangan. Hanya satu-satu tuh teman saya, yang pertama ini indahnya, yang terakhir saya. Setelah saya diginiin, tangan saya diginiin, saya tuh orangnya gini. Emang bener bang, ada yang bener, ada yang meleset juga di situ tuh. Tapi saya di situ bilangnya, oh yo bener, hebat dia, asik aja dibikin asik gitu. Emang bener bahwa tebakan waktu itu tuh. Akhirnya setelah itu saking asiknya ngobrol kan, sampai malam. Akhirnya kita tuh tukeran nomor handphone gitu. Saya minta sama Om, saya minta nomor handphone. Nah itu kita pulang kan. Keesokan harinya kita itu main lagi sama teman-teman. Nah ketika saya main, kebetulan Om Mulyo itu nanya gitu, ada di mana gitu kalian. Oh Om, saya lagi ada di teman-teman. Oh ya udah, boleh ikut main nggak? Ya boleh atuh. Akhirnya Om Mulyo itu datang sama temennya yang itu. Datang. Setelah itu kita ngobrol di situ, kita ngopi sambil ngerokok. Agak malaman, temennya Om Mulyo itu pulang, diantar sama Om Mulyo, terus Om Mulyo balik lagi. Nah setelah ngobrol asik kan, singkat cerita bang, Om Mulyo itu buka cerita tentang temennya itu. Bilangnya, Jal, kalau teman saya tuh dia itu bisa komunikasi sama Nyi Roro Kidul. Nah di situ saya spontan kaget, saya bilang, masa sih Om? Terus beliau itu cerita, iya teman saya itu bisa komunikasi, bisa ngobrol sama Nyi Roro Kidul. Kalau kata temennya Om saya itu dipanggilnya Bunda Ratu. Nah kejadian yang pernah dialami oleh beliau, kata Om Mulyo, beliau itu pernah mengamuk di rumahnya. Nah, pas mengamuk itu agak parah sih. Agak parahnya beliau itu sampai banting-banting barang. Pokoknya apa yang ada di rumahnya itu banting, sampai dijagal-jagal. Gitu. Wah, tenaganya kenceng gitu. Sorry Kang Ijal, dipotong sedikit ya, sebentar. Ada tadi kan disebutkan bahwasannya dijagal itu dia tetap katanya nafsu marah gitu. Jagal itu apa? Dijagain kah atau bagaimana jagal? Jadi dijagal itu kayak dipegangin gitu tangannya bang, dipegangin sama 2 orang. Ya, Pak. Nah terserah itu. Jadi waktu itu berapa orang gitu ya, itu mental bang. Pas dipegangin sama atau dijagal itu mental yang meganginnya.
saking kuat tenaganya itu gitu kata Om Mulyo. Nah akhirnya Om Mulyo itu bilang gimana ini solusinya biar beliau itu tidak ngamuk-ngamuk lagi kan. Oh ya udah Om, gimana kalau kita besok ngumpul aja di musola kan. Ngumpul di musola, kita zikiran aja gitu, kita pasrah diri aja sama Allah kan gitu. Singkatnya cerita bang, besoknya akhirnya kita kumpul, saya dan teman-teman kumpul di musola. Nah setelah saya kontak-kontakan sama Om Mulyo pun datang sama temennya, datang. Nah, setelah datang ternyata itu tuh tanpa sepengetahuan temennya bang. Akhirnya kita duduk-duduk di situ, ngopi-ngopi dulu sambil ngerokok kan. Setelah itu saya ngomong, ayo berhubung gak ada kegiatan lain kan, mending kita sholat malam sambil zikiran gitu. Akhirnya teman-teman lain setuju dan kita di situ sholat hajat sama sholat tobat. Nah akhirnya saya sholat hajat sama sholat tobat sama teman-teman. Setelah itu kita zikiran bareng di situ. Setelah zikiran bareng di situ ada Om Mulyo sama temennya. Nah pas saya zikiran di situ tuh kayak ada angin yang menabrak saya bang, bus gitu. Saya tuh agak merinding di sini. Akhirnya saya tuh lihat ke kanan saya, temennya Om Mulyo lagi gini bang ke saya tuh, gini. Kayak ngilmu gitu bang, tapi yang keluar itu angin. Saya kerasnya angin bang, bus gitu. Seperti ini. Iya gitu bang. Yang lain lihat nggak itu dia kayak gini? Enggak, soalnya kan waktu zikiran kita tuh merem semua. Oke. Nah akhirnya saya spontan balik badan, lihat teman-teman kan. Saya balik badan, teman-teman suruh saya berhenti dulu. Soalnya ini sudah kemasukan. Temennya Om Mulyo. Gimana tadi responnya bang dia? Ya gini bang, gini. Kayak ngilmu gitu. Akhirnya saya suruh berhenti semua, saya bentar dulu sebenarnya ada yang masuk. Akhirnya saya tuh iseng sebenarnya, kayak di TV-TV tuh bang, ya kayak film-film gitu tuh, Aling Dharma gitu ya. Saya tuh iseng gini aja, sembur gitu, gitu bang. Tak taunya ngaruh sama temennya Om Mulyo, dia mental bang. Saya bismillah, gini doang. Sebenarnya itu tuh bercanda saya tuh. Bercanda doang, nggak maksud apa-apa gitu ya. Bismillah. Tapi dia tuh mental. Yang anehnya itu. Mungkin karena saya berucap bismillah ya. Karena kan berlindung sama Allah juga ya. Setelah itu teman-teman yang lain kaget melihat beliau mental. Hanya setelah mental ya kurang lebih 1 meteran lah. Mental tuh gini. Dia bangun bang, beliau bangun itu terus beliau itu nari-nari dengan gemulainya, beliau nari-nari persis kayak tari-tarian zaman dulu gitu bang. Nah tarian kayak gimana sorry bang? Iya. Tariannya kayak gimana? Tarian gini ya kayak gini gitu terus gini rambut. Itu kondisi dia itu kan laki kan ya, laki-laki. Cowok. Tapi pada saat nari dia tuh lentur banget bang, lentur. Oke. Emang maaf ya, beliau itu agak lembut juga sifatnya. Oh iya. Beliau agak lembut juga. Jadi dalam kepribadian beliau juga lembut gitu bang. Nah akhirnya beliau itu joget-joget. Terus setelah itu beliau itu kayak ngancem saya gitu. Mau apa kamu? Kenapa kamu? Ada apa di sini? Kan kaget.
Terus saya bilang assalamualaikum, nggak dijawab bang. Assalamualaikum, yang ketiga baru dijawab waalaikumsalam. Terus setelah itu beliau itu duduk, saya suruh duduk. Nah saya kan yang ngawalin assalamualaikum bla 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 bla. Akhirnya diteruskan oleh Beliau negosiasi kayaknya sama Bunda Ratu ya, soalnya disebut sama temennya Beliau namanya Bunda Ratu dipanggilnya. Akhirnya sama Bunda Ratu negosiasi, maksudnya udah jangan ngamuk-ngamuk lagi gitu, jangan bikin onar di rumahnya, atau ya pokoknya jangan ngamuk lah, soalnya kalau ngamuk kan gitu bang, bahaya gitu. Nah akhirnya setelah terus kata Beliau, kamu udah jangan ganggu anak ini, gimana kalau kamu pergi gitu. Nggak bisa, kata Nyi Roro Kidul atau Bunda Ratu tuh katanya gak suka gitu. Suka karena beliau itu kebiasaannya bang. Oke, maaf ya bang, saya sepil ya, maaf. Menurut Beliau, jadi kebiasaan beliau itu kalau di rumah beliau itu sering ngelamun, sering ngemilin bunga melati. Makanya Mulyo itu sering ngajak beliau ikut dagang gitu. Nah di situ kebiasaan itu tuh kata Bunda Ratu itu seneng gitu, Bunda Ratu atau Nyi Ratu Kidul tuh seneng. Nah akhirnya setelah itu diobrolin kan sama Mulyo di negosiasi, iya nggak bakal ganggu, jadi beliau itu akan datang ketika merasa terganggu. Kalau temennya Mulyo merasa terganggu, beliau itu datang gitu kan. Kayak yang lindungin berarti gitu. Iya, kayak ngelindungin gitu. Nah akhirnya setelah itu, setelah negosiasi selesai, yang temennya Mulyo itu keluar sendiri. Nah setelah itu ada lagi bang yang masuk setelah Ratu Kidul ya, Bunda Ratu itu yang kedua anaknya Ratu Kidul, Nyi Bloro. Dia itu desis bang, dia desis, kayak ular. Jadi kita gitu, desis. Loh kok masuk lagi? Ini siapa? Kebetulan di situ ada teman saya yang indigo. Ini kata teman saya ular bentuknya, tapi separuh manusia, cewek. Ini siapa? Dia nggak ngomong. Cuman gini doang. Nah, itu saya suruh teman saya untuk keluar. Nah, kan agak lama tuh pingsan. Setelah itu kata teman saya yang indigo bilangnya, setelah ini mau ada yang masuk lagi nih. Loh kok bisa? Ya soalnya di tempat ini ada yang penasaran. Akhirnya saya kan udah dikasih aba-aba ya sama teman saya yang indigo. Jadi ditemu langsung ada yang masuk. Masuk. Yang beliau kan orangnya lembut ya. Ketika itu jadi gagah. Bilang hahaha gitu. Ya kita seponan ketawa juga dong. Karena udah suntuk juga kan di situ. Kita ketawa bareng-bareng gitu kan di situ. Kayak kita ketawa bareng-bareng. Karena lihat beliau itu sudah kemasukannya. Jadi ini kalau orang kita bilang Rota Denawa itu apa kan? Semacam buto.
hijau gitu. Iya, Buto lah. Ya Buto yang masuk dia kayak gagang gitu. Saya lihat mah dalam temennya om saya tuh, om Mulia tuh gagah banget, apalagi yang aslinya kan Bang. Jadi akhirnya karena kasihan juga kan udah lama kan dari tadi ya. Akhirnya saya suruh teman saya itu yang indigo suruh keluarin. Akhirnya karena udah malam kasihan juga kan lemes badannya, akhirnya suruh teman saya suruh keluarin. Setelah itu dikeluarin sama teman saya yang indigonya. Setelah itu setelah sadar kita kasih air hangat, setelah itu kita keluar dari ruangan musola kan, keluar kita ngobrol-ngobrol lagi di situ. Nah alhamdulillahnya setelah itu nggak ada kejadian-kejadian lagi gitu, kejadian aneh yang menimpa beliau. Tapi menurut Om Mulyo, kata Om Mulyo tuh, kalau malam Jumat Kliwon itu Bang, kalau Om Mulyo kan sering main ke rumahnya. Kalau Om Mulyo itu main terdengar seringnya nih kalau jam 12 itu terdengar suara kereta kencana. Kalau jam 12 malam terdengar kereta kencana plus suara kuda, kaki kuda sama pakai kelentingan gitu, kelentengan gitu Bang. Jadi film zaman dulu tuh. Kayak film-film zaman dulu gitu. Suara delman yang Iya, suara delman gitu. Setiap malam Jumat. Nah, makanya Mulya itu wanti-wanti, takutnya kan terjadi hal-hal yang aneh-aneh lagi gitu yang ditakutkan. Nah setelah itu akhirnya waktu itu saya kerja ke Majalengka. Kita sudah nggak koneksi lagi, sudah nggak chatan lagi karena saya di situ tuh nggak kos Bang. Berbulan-bulan lah di situ. Nah, setelah saya selesai kontrak, akhirnya kan saya pulang tuh Bang. Saya pulang, teman-teman yang kemarin kita kumpul tuh, saya kumpulin lagi. Nih, udah pulang nih, sini main lah. Gitu. Oh, ya udah sini Jal, ke rumah saya aja. Akhirnya kita main ke rumah teman saya. Setelah main, situ kita ngobrol-ngobrol asing, tapi kayak ada yang kurang gitu. Kok kumpulan kayak nggak seru gitu. Ada yang kurang, siapa ya? Oh iya, Mulyo suruh sini aja kata teman saya. Oh iya benar-benar sama temennya ya. Akhirnya Mulyo dikontak, suruh datang, suruh main lah. Setelah itu selang setengah jaman beliau datang sama temennya. Nah yang ngobrol tuh, kita ngopi, kita ngerokok, ngobrol-ngobrol asik, bercanda-bercanda kan. Nah, akhirnya teman saya yang waktu itu ada kejadian kemarin ya Bang ya, yang itu, yang di musola itu celetuk bilang, inget nggak aja kejadian di musola aja. Diingetin itu. Diingetin bilang gitu. Nah, masih kata teman saya tuh, Om yang ini aja masih itu enggak sama Nyirlorok ini sama Rado Kidul, diingetin gitu coba. Setelah itu temannya Umur itu spontan kayak gini Bang, langsung gini aja kayak semedi gitulah, langsung gini nunduk dia. Karena kan teman saya bilang mana aja masih ngobrol enggak, ya bisa enggak di. Sebenarnya teman saya itu bercanda bilang gitu tuh, saya enggak dipanggil aja. Kan spontan temennya Om saya gini, Manggil dia. iya kayaknya mah, soalnya waktu itu kan saya nggak tahu, ngobrol asik sih saya. Nah ketika itu setelah temennya Om Mulyo itu diem, kita spontan diem semua di situ.
tuh kan kejadian lagi, pikir saya dalam hati gitu. Waduh, bahaya ini. Bener aja bang, pas beliau itu diem, sekeliling pun hening. Seketika angin itu berhembus kenceng bang, langsung bus gitu. Yang tadinya hening gak ada angin itu langsung bus. Sumpah bang, gak bohong, saya di situ saya merasa merinding dari kaki sampai ubun-ubun bang. Merinding, benar-benar merinding. Ini ada apa ini? Kok bisa gitu? Terus setelah itu temennya Om Mulia itu senyum sambil merem gitu, senyum ini, udah datang gitu katanya. Maksudnya gimana kan? Siapa yang datang? Nah kebetulan di situ ada temen saya Indigo. Temen Indigo yang Indigo tuh langsung Noel saya. Noel bilang itu Nyi Ratu Kidul datang kan. Tuh lah di atas yang ngeliatin kita. Dia bisik sama saya gitu. Mana? Di atas pohon. Jadi ada keretanya bang, sama pasukannya gitu. Sorry bang, saya tahu nih. Bukan bermaksud apa ya, tapi mohon dipotong juga ya. Itu kereta di atas pohon nyangkut. Maaf saya ketawa bang. Jadi terus nggak apa-apa, memang oke. kayak gitu alami aja lah. Iya. Lanjut satu terus. Oke. Maaf saya ketawa bang. Jadi menurut teman saya di situ tuh keretanya melayang. Nah ya. Iya, jadi di situ ada pohon, jadi di atasnya tuh melayang bang. Melayang. Akhirnya terus gimana ini? Karena kan takut di situ menimbulkan banyak tetangga yang datang kan. Jadi saya bilang, bang masuk aja ke rumahnya teman saya bang. Akhirnya di situ temennya Om Mulia dibawa masuk. Setelah dibawa masuk, beliau dia biasa nari-nari gitu bang. Setelah nari-nari nangis. Nah, saya kan nggak tahu tuh, nggak paham juga kan hal-hal kayak gitu. Ya saya nanya lagi, saya sering nanya pas itu sama teman saya yang Indigo. Nah setelah itu penjelasan tentang beliau itu bla bla bla. Nah setelah itu kan saya bawa masuk kan sama teman-teman. Setelah itu saya suruh teman saya yang Indigo suruh keluarin. Setelah dikeluarin sama teman saya yang Indigo, beliau lemes kan, pingsan. Setelah sadar dikasih minum. Ya setelah kasih minum kita ngobrol biasa lagi di situ. Nah mungkin cerita ini nyampe di sini dulu bang. Tapi cerita ini berkelanjutan. Masih ada sangkut pautnya dengan cerita ini yang saya alami di pantai. Akhirnya kata Om Mulyo, kata temennya ya, dia katakan hahaha gitu. Dia tuh nyeblorong katanya. Dia tuh mau kenal aja sama saya gitu.